kelompok satu, ya. Jadi presentasinya untuk yang sekarang dianggap selesai, di-share PPT-nya, PDF kan, terus share PPT-nya ke teman-teman, kelompok satu ya. Kemudian setiap kelompok buat pertanyaan, dan nanti malam kalian coba untuk menjawab kelompok satu. Kemudian jam 19 kelompok satu nanti siapkan link Zoom dengan saya. Tapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah dirangkum dan sudah dicari jawabannya. Jelas? Ibu izin, Ibu. Hmm. Saya baru dapat info dari si pen keperawatan anak untuk materi dengan Bu Evi tidak jadi, Bu, katanya, Bu. Kenapa? Jadi untuk hari ini, untuk jam Bu Evi kosong, Bu, habis ini. Ini Terus habis apakah itu siapa? atau gimana? Habis itu siapa? Izin Ibu, eh, saya dari Sipan Keperawatan Anak. Abis itu dilanjutkan dengan Ibu Yupi nanti malam. Oh, ya udah kalau gitu lanjut sekarang deh. Ya, Iya. lanjut sampai selesai. Tapi saya kedua B-nya gimana dong? Kalian selesaiin aja dulu deh. Selesaiin presentasinya satu b kemudian dipandu untuk diskusi ya, tanya jawab. Kemudian nanti kalau udah selesai kita eh, rangkum untuk pertemuan besok. Dilanjut ya. Ya, baik, Ibu. Ya, untuk kelas 2, ikut 1, silakan dipresentasikan lagi. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Next step for analyze existing evidence with critical thinking or critical appraisal. Critical appraisal according to type or level. Main question is critical appraisalist. Uh, First, are the result of the research valid? Yang pertama itu ada apakah hasil dari penelitian tersebut valid? Yang dimaksud di sini adalah kayak pertanyaan apakah penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian yang baik. Eh, yang kedua ada does the research use a good research methodology? Masih begini. Apakah hasil dari penelitian tersebut reliable? Eh, apakah intervensinya bekerja dengan baik? Sebesar apa efek dari intervensi tersebut? Yang ketiga, are the result of the research reliable? Yang selanjutnya, is the intervention working well? Next, how big is the effect of the intervention? And the last, will the result of this study help in the treating my patient? Itu dia apakah hasil penelitian tersebut akan membantu dalam melakukan perawatan untuk pasien saya? Ada dibagi jadi tiga itu ada apakah sampel penelitiannya mirip dengan pasien saya, apakah keuntungannya lebih besar daripada resikonya, dan apakah intervensi tersebut mudah untuk diimplementasikan. Next. All right, the next is step 5. Step 5 is integrate the evidence that has been analyzed while coordinating with an expert in the field and pay attention to the impact of output for patients to make a change. Di step 5 ini ada dua komponen penting. Itu yang pertama ada clinical expertise. Ini merupakan tenaga medis, terutama perawat. Kalau dalam evidence-based nursing, clinical expertise is the most important part in the EBP decisions making process. Jadi, clinical expertise ini merupakan bagian yang paling penting dalam proses EBP untuk pemilihan keputusan gitu, pengambil keputusan. Contohnya itu ketika telah dilakukan uji coba terhadap pasien dengan apa ya, dengan cara penginfusan yang menggunakan es batu dan satunya lagi dengan tidak menggunakan es batu. Untuk yang menggunakan es batu ini, uh,
tidak terasa sakit gitu. Sakitnya berkurang ketimbang dengan yang menggunakan es batu. Nah, saat itu tuh didapat nih fakta bahwa penggunaan es batu ini benar-benar dapat mengurangi keluhan nyeri gitu akibat dari infus tadi itu. Nah, hasil tersebut itu dapat dari pasien. Makanya di sini pasien ini juga termasuk dalam komponen yang penting juga. Jadi apabila dilakukan diskusi dengan pasien, kualitas evidensi itu bagus dan sangat memberikan manfaat, maka intervensi yang udah dianalisis itu dapat dilakukan, dapat dilanjutkan gitu. Namun apabila dalam diskusi ini evidensinya, buktinya itu hasil dari interview ke pasiennya ini, pasiennya malah merasa menolak tindakan tersebut, maka treatment itu tidak dapat dilanjutkan gitu. Next. The next is step 6. Evaluate the result regarding change after the implementation of the EBP based on the available evidence. Implementation evaluation evidence based must be carried out to understand the effectiveness of evidence which has been applied in a study. Understand whether the change the occur when implementing EBP results in practice areas match the evidence. Assess if the result do not match the existing evidence. Let me explain in bahasa. Jadi langkah yang keenam yaitu mengevaluasi bagaimana perubahan praktik berjalan atau bagaimana perubahan praktik mempengaruhi area praktik berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi evaluasi penerapan evidence base ini harus dilakukan untuk memahami keefektifan dari bukti yang telah diterapkan dalam suatu penelitian. Langkah ini digunakan untuk menilai dampak dari perubahan pelayanan berdasarkan EBP dalam kualitas pelayanan kesehatan. Step ini juga digunakan untuk memahami apakah perubahan yang terjadi saat mengimplementasikan hasil EBP di area praktik sesuai dengan bukti yang ada atau tidak. Buat main game. Ya, next. Step 7. Disseminate EBP results. The last step in the EBP process is disseminating the results of EBP change so that nurses and other health workers are willing to make change together and or accept this change to provide better care service. Forms of activity such as oral presentations, posters, panels, small group presentation, podcast, or podcast presentations, community meetings, publishing, and journals. Yang langkah ketujuh ini menyebarkan luaskan hasil EBP. Ini merupakan langkah terakhir, sehingga menyebarkan luas hasil perubahan EBP ini sehingga perawat dan tenaga kesehatan yang lain mau melakukan perubahan bersama dan juga menerima perubahan tersebut untuk memberikan pelayanan perawatan yang lebih baik. Bentuk kegiatan ini seperti oral presentasi, poster, panel, small group presentasi, podcast atau podcast presentasi, community meeting, publishing, dan juga jurnal. Next. Guys, izin masuk ya. Ini bukan lanjut di kelas B. Kita lanjut dulu aja nih sampai pertanyaan ya nanti. Alright, the next is ethics principle in nursing. The ANA itu American Nursing Associate has a code of ethics for nurse, which was revised in 2015. This code of ethics
guides the practice of nursing is the promise that nurses are doing their best to provide care for their patients and their communities and are supporting each other in the process so that all nurses can fulfill their ethical and professional obligation. Ini dilansir dari ANA tahun 2015. Jadi, ANA ini memiliki kode etik perawat yang direvisi pada tahun 2015. Untuk kode etiknya ini merupakan janji bahwa perawat ini akan melakukan yang terbaik untuk memberikan perawatan bagi pasien dan komunitas mereka, serta saling mendukung dalam semua proses sehingga semua perawat itu dapat memenuhi kewajiban profesionalnya. Nah, for your information, pada tahun tersebut, setelah revisi kode etik ini, ANA ini mendeklarasikan tema Pekan Perawat Nasional 2015 sebagai peran etis perawatan berkualitas. Dan dari situ, ANA ini mempromosikan 2015 ini sebagai tahun etika. Kenapa ANA melakukan itu? Karena hal tersebut merupakan implementasi dari revisi kode etik tersebut yang tadi yang merupakan janji bahwa perawat akan melakukan yang terbaik untuk memberikan perawatan pada pasien. Lalu terdapat beberapa prinsip dasar untuk membantu perawat agar tetap profesional dalam membuat keputusan etis. Untuk prinsip dasar tersebut ada autonomi, itu perawat itu mempunyai wewenang untuk mempunyai wewenang terhadap asuhan keperawatan pasien. Lalu yang kedua itu ada kebaikan, lalu ada non-malfeasance. Itu merupakan hak perawat untuk menolak hal-hal yang menyebabkan dampak buruk bagi pasien. Lalu ada kejujuran, ada keadilan, dan ada kesetiaan. Next. Lalu lanjut ke culture perspective in evidence-based practice. Culture perspective, evidence-based clinical decisions making by involving clients will be closely related to the cultural values shared by clients. For example, communication and language. Jadi, lupa. Ya. Jadi tuh evidence-based clinical decision ini tuh bisa membantu, jadi untuk EBP ini itu harus mengikuti si culture-nya si pasien ini gitu. Terutama tuh dari segi komunikasi dan bahasanya, karena untuk klien ini kan berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda gitu. Jadi perawat ini harus bisa menyesuaikan si culture-nya ini gitu. Oke, next. And the last is kebijakan yang mengatur tentang evidence-based practice. Untuk kebijakan penerapan EBN dan EBP itu di Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, Pasal 2 huruf B, yang menyatakan bahwa praktik keperawatan harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan, maupun pengalaman praktik. Untuk penerapan EBP ini sangat erat kaitannya dengan budaya yang dianut oleh klien yang tadi sudah dijelaskan. Oke. Next. Oke, jadi kesimpulannya itu dalam kinerjanya apa yang dilakuin oleh perawat tentu harus dengan pertimbangan dan juga bukti. Hal tersebut nantinya juga akan menjadi tanggung gugat perawat apabila terjadi sesuatu pada pasiennya. Praktik kerja ini berdasarkan bukti tersebut kerap disebut dengan evidence-based practice. EBP itu dilakukan dengan melakukan riset mengenai suatu permasalahan yang terjadi pada pasien. Jadi EBP itu suatu strategi untuk mendapatkan bukti spesifik, jelas dan juga relevan dalam memberikan perawatan pasien yang berkualitas.
All right. Thank you for the first group. You presented well. Now we will move into question and answer session. If you want to ask a question for the first group, you can raise your hand and please introduce yourself, or you can type it in column chat Zoom. Is there anyone who want to ask? Oh ya, sebelumnya izin masuk dulu ya. Nanti jawabannya langsung dicatat aja ya untuk kelompok. Nanti Sipin juga bantu kok. Oke, bisa lanjut. Okay. Rantis, you can start to unmute your microphone. Oke, thank you, moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Tis. Iya, baik. Jadi pertama-tama terima kasih kepada kelompok satu yang telah mempresentasikan materinya. Materinya sangat baik ya disampaikan. Jadi pertanyaan saya adalah di bagian komponen evidence based practice itu tadi ada bukti dari hasil penelitian, penilaian klinis dan manfaat dan keinginan pasien. Nah, ini saya ada penasaran karena kemarin di keperawatan anak juga disinggung-singgung ya tentang tiga hal ini katanya harus terintegrasi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana jika perawatan yang sudah kita tetapkan ini berdasarkan dengan penelitian, berdasarkan dengan hasil penelitian dan penilaian klinis kita ini, yang paling efektif ini bertentangan dengan poin nomor 3, yaitu keinginan pasien dan nilai-nilai dari pasien. Apakah perawatannya ini harus tetap dilanjutkan, atau kita berganti ke plan B, yaitu perawatan yang tidak terlalu efektif, namun sesuai dengan nilai-nilai pasien. Karena kan yang kita tahu, nilai-nilai pasien itu kan berbeda-beda ya, seperti itu. Apakah bisa dimengerti pertanyaan saya? Oke, terima kasih Rantis atas pertanyaannya. Berarti ini ya, bagaimana jika perawatan yang sudah ditetapkan melalui penelitian namun bertentangan dengan komponen yang ketiga tadi di komponen evidence-based practice? Lalu pertanyaan apakah perawatan tetap akan dilakukan ya seperti itu? Iya, baik. Seperti itu. Benar. Ya, terima kasih Rantis. Terima kasih moderator. Ya, dilanjut ke Nurhalisa Nabilah. Dipersilahkan untuk on mikrofon. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurhalisa Nabila. Di sini saya izin bertanya terkait pada poin komponen EBP. Jadi salah satu komponennya itu kan ada manfaat dan keinginan pasien. Boleh minta tolong dijelaskan maksud dan contohnya seperti apa? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila. Berarti untuk penjelasan lebih lanjut lagi ya terkait poin komponen yang manfaat dan keinginan pasien. Dilanjut dengan Yumna Azizah, dipersilahkan untuk on mikrofon. Ya, terima kasih moderator. Izin bertanya sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Yum. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya kepada kelompok tadi itu di awal-awal kelompok ada beberapa kali menyinggung soal patient prevention ya, prevensi pasien. Terus juga tadi pengertian dari praktik EBN itu perawat membuat keputusan klinis yang berdasarkan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis perawat, dan kebutuhan serta preferensi pasien. Nah, pertanyaan saya di sini, boleh tolong dijelaskan maksud oleh preferensi pasien itu. Jadi, eh, apa yang dimaksud dengan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis oleh perawat? Terima kasih. Oke, terima kasih Yumna atas pertanyaannya. Berarti ini ya pertanyaannya apakah boleh dijelaskan maksud dari preferensi pasien ya? Oke, Iya, betul. Tadi yang pertama pertanyaannya sama. Izin Ibu untuk yang pertama ini, pertanyaan dari Rantis ini, bagaimana jika perawatan yang sudah ditetapkan melalui penelitian namun bertentangan dengan komponen di poin ketiga evidence based practice, apakah perawatan akan tetap dilakukan atau tidak Ibu? Oh, oke. Baik, dilanjut ke penanya selanjutnya itu Rena Syarani, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Salwa atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi saya Rena Syahrani Devi dari perwakilan kelompok 2. Saya di sini ingin bertanya, tadi kan kelompok menjelaskan tentang hambatan dari pengguna, tentang manfaat dari EBP, Evidence Based Practice. Namun kelompok belum menjelaskan apa saja hambatan dari penggunaan EBP. Jadi pertanyaannya, hambatan seperti apa yang mungkin terjadi saat penggunaan EBP ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Rena. Berarti untuk pertanyaan dari Rena ini terkait seperti apa hambatan pada saat penggunaan evidence based practice ya. Oke. Ya. Uh, Jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh dipersilahkan untuk raise hand, teman-teman. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin kelompok 1 dari evidence based nursing bisa dilanjut untuk menjawab. Iya izin, saya Bintang Eko Bono mau menjawab pertanyaan dari Yumna. Tapi tadi pertanyaan dari Nurhalisa sama Yumna berkaitan ya, sama-sama tentang komponen yang ketiga, yaitu mempertimbangkan nilai dan ekspektasi pasien. Em, Ya, jadi kan kalau misalkan Yumna itu tentang preferensi pasien. Nah, apa sih preferensi pasien itu? Preferensi pasien itu kan pilihan kecenderungan pasien untuk memilih sesuatu yang lebih enak atau yang lebih disukai oleh pasien itu sendiri ya. Jadi dengan mengikut sertakan pasien, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan pilihan-pilihan keputusan yang terbaik. Jadi dalam kolaborasi antara pasien dan perawat itu, eh, perawat itu kan berperan sebagai leader ya dalam pengambilan keputusan eh, keperawatan. Jadi pengalaman pasien juga tetap kita harus libatkan dalam proses keperawatan dan harus kita hargai juga agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Terus perawat juga harus memahami kebutuhan setiap pasien karena hal tersebut termasuk dalam hak pasien juga. Perawat juga dapat membantu pasien dalam menentukan keputusan yang akan diambil dengan dilandasi oleh pengetahuan dan hasil pemikiran yang kritis sehingga dapat menentukan keputusan yang terbaik. Iya, untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Ya, dipersilakan kepada grup 1 untuk menambahkan jawaban dari Bintang. Ya baik moderator, terima kasih. Izin masuk, nama saya Aisyah Sabrina. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari rekan saya bahwa praktek berbasis bukti ini mengakui bahwa nilai-nilai, preferensi, dan keadaan pasien itu harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa kita akan melakukan lebih banyak kebaikan dan manfaat untuk pasien. Manfaat dari pengambilan keputusan bersama yaitu dapat yang pertama meningkatkan pengetahuan pasien dan pemahaman tentang risiko dari penyakit yang pasien alami. Lalu selanjutnya komunikasi antar perawat dan pasien yang lebih baik. Selanjutnya peningkatan kepatuhan pasien pada proses penyembuhan. Dan yang terakhir pengurangan variasi dalam praktik seperti penggunaan obat-obatan, tes, atau perawatan yang tidak tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 atas jawabannya terhadap pertanyaan Yumna ya. Selanjutnya masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Silahkan kelompok 1 untuk menjawab. Ya, izin masuk.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Rantis. Komponen EBP ada hasil penilaian klinis dan juga manfaat keinginan pasien. Bagaimana jika tindakan yang paling efektif itu bertentangan dengan keinginan pasien? Apakah kita tetap harus lanjut dengan plan B yang tidak terlalu efektif namun sesuai dengan keinginan pasien atau tetap pada perawatan tindakan yang paling efektif? Ya, jadi jawabannya yang pertama itu jelasin dulu tindakannya sejelas mungkin, jelasin juga kekurangannya apa, kelebihannya apa, jelasin ke pasien dan juga ke keluarganya. Pokoknya jelasin sejelas-jelasnya. Kemungkinan pasien yang bertentangan itu karena ketidakpahaman pasien dan juga keluarga pasien tentang suatu tindakan itu. Sebenarnya itu sebagai pasien diperbolehkan untuk menolak karena perawat melakukan tindakan juga kan atas persetujuan dari pasien. Tetapi apabila pasiennya itu dan keluarga pasien tetap bertentangan, maka tetap kita berikan asuhan keperawatan dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Putri atas jawaban dari pertanyaan Rantis. Bagaimana Rantis? Apakah sudah cukup terjawab? Ya, terima kasih moderator. Terima kasih juga Putri atas jawabannya. Mungkin sudah cukup terjawab, tapi nanti apakah saya bisa minta tolong jawaban tertulisnya dikirim ke saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rantis atas pertanyaan dan juga Putri atas jawabannya. Dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin masuk, moderator. Iya, dipersilakan. Saya Anissa dari kelompok 1, 2 RKI. Saya ingin jawab pertanyaan dari Rena. Apa saja yang memungkinkan menjadi hambatan evidence-based practice pada keperawatan? Yang pertama, tentunya berkaitan dengan penggunaan waktu. Yang kedua, akses terhadap jurnal dan artikel. Yang ketiga, keterampilan untuk mencari, tentu saja membutuhkan ahli teknologi. Yang keempat, keterampilan dalam melakukan kritik riset untuk mengurangi atau meminimalisir kualitas penelitian yang buruk. Yang kelima, kurang paham atau kurang mengerti. Yang keenam, kurangnya kemampuan penguasaan bahasa untuk hasil-hasil riset, serta menjadi kualitas dari fakta yang ditemukan, dan pentingnya pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana untuk menggunakan literatur hasil penemuan untuk intervensi praktik yang terbaik untuk diterapkan kepada klien. Teman saya ingin menambahkan, silahkan Nola. Ya, terima kasih Anissa Maria. Izin masuk, saya ingin menambahkan faktor yang menghambat. Itu terkait dengan bukti-bukti terbaru, apakah memiliki konsep yang relevan dengan kondisi saat ini atau tidak. Selanjutnya itu kebijakan pemimpin yang belum relevan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya itu pendidikan keperawatannya, apakah sudah dengan keperawatan yang terbaru atau belum, dan sumber daya yang ahli dalam penyerapan EBP itu juga perlu. Oleh karena itu, tidak semua EBP, tidak semua bukti-bukti dapat diterapkan dalam membuat keputusan penerapan praktik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Nola dan Anissa Amalia atas jawaban dari pertanyaan Rena ya. Teman-teman di sini, bagi yang ingin bertanya boleh silahkan di raise hand. Mungkin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada kelompok 1 bagi yang ingin menjawab pertanyaan. Iya, baik. Sebelumnya izin moderator. Iya, saya Hilda Silvi dari kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Nurhalisah Nabila terkait dengan contoh dari manfaat dan keinginan pasien dalam komponen EBP. Ya, sebelumnya itu manfaat dan keinginan pasien itu memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan pembiayaan.
Untuk contohnya ialah manfaat saya menarik contoh dari salah satu kasus di mana pasien tersebut merupakan pasien yang latar belakangnya kurang mampu. Dan saat di rumah sakit, pasien tersebut mendapat resep dari dokter dan obatnya itu terbilang mahal. Dan keinginan pasien di sini ialah mendapat harga yang seminimal mungkin gitu. Maka dari dari kita perawat dapat gimana ya, memberitahukan kepada pasien bahwa ibu, saya akan bantu untuk mengajukan penggunaan obat generik ke dokter. Saya akan izin ke dokter untuk menggunakan obat generik ini. Dan obat generik ini manfaatnya sama dengan obat yang diresepkan ini gitu. Jadi untuk itu saya nanti akan coba izin ke dokter untuk mengubah resep ibu menjadi obat generik untuk meminimalisir pembiayaan ibu seperti itu contohnya. Jadi manfaatnya ini di sini antara obat generik dan obat yang non generik itu mempunyai manfaat yang sama-sama menyembuhkan pasien gitu. Nah, dan keinginan pasien ini juga bisa tercapai gitu. Seperti itu. Contohnya apakah cukup? Ya, sudah cukup Hilda. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Hilda atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Boleh raise hand aja dan juga ataupun mengetikkan pertanyaan ya. Pertanyaannya ada berapa? Izin menjawab, Ibu, ada sekitar 4, Bu. Ada 4 gitu, jangan sekitar. Kalau sekitar masih ragu-ragu. Kan kamu nyatet tadi. Iya, Ibu, ada 4. Kalau melihat apa yang sudah disampaikan oleh penyaji, saya review ulang ya, atau saya tanya kembali nih ke kalian yang tadi sudah menyimak. EBN itu sebetulnya apa sih? EBN atau EBP? Mediana? Ya Ibu, izin menjawab. Yang saya tangkap EBN itu adalah eh, praktik keperawatan yang berdasarkan bukti di lapangan yang sudah diteliti oleh para peneliti. Yang saya tangkap oleh EBN. Praktek berdasarkan bukti, ya, Iya, Ibu. EBN atau EBP, Ya, praktek berdasarkan bukti. Bukti-bukti yang dimaksud ini apa aja? Bismil? Talita? Kamu lagi di luar ya, Bismil ya? Izin nih Bu, lagi di kosan cuman wifi-nya gak ini Bu. Izin nih Bu, saya lagi di kosan tapi wifi-nya lagi macet jadi kurang jelas Ibu. Tadi bukti-buktinya itu apa aja? Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang ada dalam pembahasan IBN itu apa? Izin menjawab Ibu, setangkap saya bukti dari hasil penelitian dan penilaian klinisnya. Apakah hanya bukti itu dari hasil penelitian? Talita? Izin menjawab, Ibu, bisa melalui jurnal, Ibu. Penelitian atau jurnal itu kan sama aja. Jurnal itu adalah penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal. Apalagi bukti-bukti yang harus dijadikan referensi di dalam IBN, penerapan IBN. Siva? Berarti Talita, Bismil nggak menyimak nih kamu dari tadi nih. Ngerjain yang lain ya? Izin menjawab, tidak, Ibu. Kok nggak mencatat? Ini kan topiknya cuma singkat doang. Bukan asuhan keperawatan yang di dalamnya ada review anatomi fisiologi, ada konsep dasar penyakitnya, ada asuhan keperawatannya. Ini kan cuma EBN itu apa? Dia ngambil referensinya dari mana saja. Contohnya apa? Levelnya gimana? Sejarahnya gimana? Model-modelnya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Selesai.
Apa coba bukti-buktinya apa aja? Izin dijawab, Ibu. Kan dia Saya untuk menyelesaikan masalah ya. Dalam rangka penyelesaian masalah apa tadi itu? Dalam rangka menyelesaikan masalah untuk praktek klinis ini menggabungkan bukti-bukti dari mana aja. Yang pertama tadi sudah disebutkan dari hasil penelitian atau jurnal. Kemudian izin menjawab, Ibu. mm-hmm. Berdasarkan dari komponen EBP itu ada bukti dari hasil penelitian dan bukti internal atau penilaian klinis dari para expert juga bisa penilaian dari para ahli. Ada yang disampaikan oleh expert ya, expert atau keahlian klinik. Terus apa lagi? Izin menjawab, Ibu. No. Ya, izin menjawab, Ibu. Selain itu ada bukti seperti tinjauan sistematis dari bukti eksternal. Itu kan bukti eksternal. Bukti eksternal itu sama dengan jurnal. Tapi tingkat kepercayaan, kalau kita bicara systematic review, itu tingkat kepercayaan yang paling bagus itu apa? Mulai dari studi kasus atau laporan ya, laporan sendiri, studi kasus sampai ke literatur review itu yang paling tinggi. Itu levelnya. Tetapi untuk menyelesaikan permasalahan di pelayanan keperawatan atau di klinis, dengan sumber-sumbernya. Yang pertama tadi eksternal itu dari jurnal atau hasil penelitian, yang kedua dari expert, yang ketiga sumbernya dari mana? Izin Bu, Jeffy? preferensi dari pasien ya Bu. Preferensi dan nilai pasien. Jadi ketika kita mau menerapkan apa yang akan kita lakukan, misalnya, contohnya ya, kalau dilakukan perawatan luka pakai perawatan luka yang biasa, dicuci pakai NaCl, kemudian ada kadang yang suka pakai betadin, kemudian dibalut pakai balutan biasa, dibandingkan dengan pembalut perawatan luka dengan apa namanya perawatan luka modern, itu kan hasilnya berbeda, ya kan? Tapi perawatan luka yang modern itu kenapa bisa ada? Itu juga kan dari hasil fenomena yang ada kan. Kenapa perawatan luka pakai tradisional lebih lama daripada perawatan luka yang menggunakan perawatan modern. Nah, ternyata untuk perawatan luka modern dengan prinsip yang sudah dilakukan penelitian, penelitiannya biasanya kalau untuk orang dia membawa dampak positif atau negatif kan tidak tahu. Biasanya dilakukan dulu ke hewan misalnya. Ternyata di hewan tidak terjadi apa-apa. Kemudian dilakukan uji coba. Uji coba ke yang resikonya kecil, misalnya ke manusia tapi resikonya kecil, lukanya yang kecil misalnya. Ternyata itu lebih efektif. Nah, itu dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dari para ekspertis yang bekerja di lingkup tentang perawatan luka mungkin, kemudian juga dari pasiennya. Pasien yang diberikan perawatan luka yang tradisional dengan yang modern, ternyata tingkat kepuasannya lebih puas yang diberikan perawatan luka yang modern. Terus perawatan lukanya lebih cepat sembuhnya. Itu kan salah satu manfaat hasil EBN yang diterapkan di klinik. Jadi perawatan luka yang zaman dulu waktu tahun 80-an atau 90-an, perawatan luka sering dilakukan secara tradisional. Tapi waktu penyembuhan lukanya lama. Akhirnya kan banyak orang yang berpikir kan, kalau perawatan lukanya lama sembuhnya berarti butuh waktu untuk dirawat kan lama juga. Kalau waktu dirawatnya lama berarti kan biayanya juga pasti akan keluarnya banyak. Jadi tidak efektif. Nah, akhirnya beberapa berpikir dengan menggunakan konsep EBN ini, dari fenomena yang ada itu namanya fenomena. Adanya permasalahan di lapangan yang menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan atau ketidakefektifan di lapangan, itu yang membuat kita sebagai tenaga kesehatan harus
bisa membantu meringankan beban si pasien dan keluarganya. Oh, ternyata di sini perawatan lukanya masih tradisional semua, padahal dari hasil penelitian sudah banyak dilakukan perawatan luka menggunakan perawatan luka modern. Nah, harusnya si perawat itu mencari tuh jurnal-jurnal hasil dari perawatan luka modern itu apa sih? Yang dimaksud dengan perawatan luka modern itu apa sih? Prinsipnya apa sih? Apa yang disebut dengan MOIS? Kenapa harus MOIS? Itu kan ilmiah kan? Justifikasi secara ilmiah. Ternyata setelah dipelajari, oh iya ya, kalau dengan MOIS ternyata secara proses penyembuhan luka, proses proliferasinya dia lebih cepat. Berarti untuk proses selanjutnya dia juga akan lebih cepat proses penyembuhannya. Oh, ini dasarnya. Kemudian ternyata dengan peralatannya yang modern itu mahal sedikit tapi 2-3 hari sembuh. Sementara kalau pakai yang kasa sampai 7 hari, sebulan bahkan nggak sembuh-sembuh. Nah, itu percobaan-percobaan yang bukan percobaan, pemahaman si perawat yang sudah tahu penggunaan EBN. Jadi dari fenomena yang ada di lapangan, permasalahannya muncul, kemudian dia catat secara rinci permasalahannya, kemudian setelah dicatat secara rinci, dia bikin pertanyaan yang bisa dijawab. Tadi apa namanya? Langkah yang pertama apa? Menyusun? Menjawab Ibu pertanyaan penting. Ya? Mengidentifikasi pertanyaan penting Ibu. Membuat pertanyaan yang bisa dijawab secara ilmiah kan? Dengan menggunakan apa? Ibu menjawab Ibu menggunakan pikot Ibu. Menggunakan pikot. Pikot itu apa sih tadi? Novi? Pikot itu apa? Izin Ibu, pikot itu adalah suatu pertanyaan klinis, suatu format pertanyaan untuk membantu dalam melakukan pertanyaan klinis ini, Ibu. Seperti untuk membantu menjelaskan ya, menjelaskan pertanyaan klinis supaya mudah untuk dicarikan solusinya sebetulnya. Jadi P-nya itu apa? Izin Ibu, untuk P itu untuk pasien, populasi atau populasinya Ibu. Untuk yang I-nya? Untuk I-nya itu intervention atau intervensi, dan C-nya itu comparison atau kelompok pembandingnya. Lalu selanjutnya itu ada O atau outcome, hasil yang diharapkan dari suatu pertanyaan klinis ini. Terakhir ini ada T, yaitu times, yaitu batas waktunya Ibu. Batas waktunya ya. Jadi setelah ada fenomena, kita berpikir ini ada masalahnya apa. Setiap kali kalian praktek ke rumah sakit, kalian lihat populasi di ruangan itu, misalnya kalian dinas di ruangan tadi ya, contohnya perawatan luka tadi. Kok dari beberapa yang dirawat, kalau di rumah sakit sekarang mungkin udah banyak yang modern ya, tapi ada tambahan-tambahan mungkin intervensi lain yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan selama ini di rumah sakit. Itu juga merupakan satu fenomena kalau itu muncul masalah. Kemudian dari fenomena yang ada, kalian buat pikotnya, ya. Dari pikotnya itu kan jelas nanti pertanyaannya apa. Setelah pikotnya ada, kemudian kalian coba cari jurnal yang berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan tadi. Kemudian setelah itu, setelah dicari jurnal, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, diapain? Setelah dianalisis, diapain? Izin menjawab Ibu, mengintegrasikan bukti Ibu. Setelah itu mengevaluasi, lalu menyebarluaskan hasil dari EBP-nya. Nah, mengintegrasikan bukti itu tadi hasil jurnalnya sudah kita cari. Kemudian pakarnya anggap saja misalnya preseptor yang ada di ruangan ya, karena dia sudah setiap saat kan praktek di situ. Preseptor yang ada di situ kita ajak diskusi. Kira-kira dari apa yang saya cari bisa nggak diterapkan di sini? Karena kalau saya lihat permasalahan yang muncul di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dari hasil jurnal yang sudah saya baca, ada salah satu intervensi yang bisa dilakukan
caranya seperti ini. Termasuk SOP-nya tuh harus dijelaskan. Nanti terlibat tuh diskusi dengan pakar. Kalau ternyata menurut pakar, oh iya bisa nih dilakukan di sini, berarti harus izin sama misalnya kepala ruangan yang ada. Kemudian juga nanti harus izin dengan pasiennya. Dan pasiennya itu harus diberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Supaya tadi pertanyaan apa tadi? Ini udah ada hasilnya, tapi pasiennya menolak. Yang seperti apa sih tindakan yang akan kita lakukan yang ditolak oleh pasien? Biasanya kalau kita melalui tahapan tadi, mulai dari adanya fenomena yang jelas, kemudian kita membuat pikot, kemudian kita membaca jurnal, kemudian kita diskusi dengan pakar, rasanya kita akan mudah menjelaskan ke pasien apa yang akan kita lakukan dan berdampak positif terhadap pasien. Kalau itu bisa kita jelaskan secara clear, kelihatannya jarang ya pasien menolak. Kecuali misalnya ada model perawatan luka bukan hanya dengan itu modern sih, perawatan luka modern, tapi perawatannya menggunakan belatung. Kan tidak semua orang belatung, banyak orang dengan belatung itu apa? Geli kan? Geli dan jijik. Terus kita mau menyarankan itu pakai belatung ke pasien yang sadar. Misalnya ini lukanya nanti dimasukin belatung di situ gitu, biar nanti digigit atau dimakan jaringan yang mati. Itu mungkin perlu dipikirkan lebih dalam lagi dan perlu diskusikan berulang-ulang sebelum belatung itu dimasukkan ke lukanya si pasien. Ya, jadi itu sama-sama modern, tapi masih ada modern yang lain. Nah, mungkin kalau bertentangan seperti itu, kajiannya yang harus lebih dalam. Kalau seperti itu biasanya masuknya atau hambatannya biasanya pada proses penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Menggunakan belatung dalam proses perawatan luka, kan itu sudah ada hasilnya sebetulnya dan efektif. Tapi harus dijelaskan ke pasien mana yang mau. Kalau dia tidak mau, ya masih ada perawatan modern yang lain kan. Gak usah dipaksakan pakai belatung. Gitu ya. Jadi kalau penjelasannya bagus dan tahapan yang dilakukan oleh si perawat, bagaimana menerapkan bukti-bukti atau bagaimana menerapkan intervensi yang sudah ditelaah melalui bukti-bukti dan diskusi dengan pakar untuk penyembuhan si pasien, mungkin ini akan lebih bisa efektif hasilnya. Ya, oke, mungkin untuk sementara gitu dulu untuk kelas ini. Tolong kalian pelajari lagi ya. Jadi EBN itu apa, manfaatnya, kemudian kira-kira dari bukti-bukti yang ada untuk menyelesaikan masalah ini melalui apa aja. Tadi 3 ya, jurnal, ahli, sama referensi pasien. Kemudian langkah-langkahnya ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 7, tapi yang pokok itu adalah 5. Yang pertama, harus membuat pertanyaan yang bisa dijawab menggunakan pola pikot. Yang kedua, menelusuri jurnal, ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis jurnal yang sudah kita dapat sesuai dengan topik dari pertanyaan yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu mengintegrasikan hasil temuan itu dengan berdiskusi dengan pakar dan juga mengidentifikasi apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian setelah mengintegrasikan, kemudian apa yang kelima? Menjawab Ibu di implementasi dan evaluasi. Mengimplementasikan dan mengevaluasi. Mengimplementasikan itu kalau sepakat semuanya kita implementasikan, kemudian kita evaluasi hasilnya, dan kalau bagus semua atau apapun bagus tidak bagus, kita perlu mendiseminasikan. Syukur-syukur hasilnya bagus ya, supaya bisa diterapkan ke pasien yang lebih luas lagi. Ya, jadi itu intinya. Nanti akan ada pendalaman lagi untuk step-stepnya ya. Nanti untuk bagaimana membuat pertanyaan membuat pertanyaan yang bisa dijawab secara klinis, nanti Bu Prayitni akan masuk dengan itu dan akan memberikan tugas ke kalian. Kalian harus baca lagi tahapan dari EBN yang sudah didiskusikan hari ini. Jangan disimpan ya, harus dibaca karena materi EBN ini mulai dari sekarang sampai nanti terakhir itu saling berhubungan. Ya, jadi jangan sampai nanti Bu Prayitni masuk, kalian nggak ngerti apa itu EBN, kayak baru lagi. Jadi sekarang tugasnya baca. Baca makalah yang sudah disiapkan oleh kelompok 1. Kelompok 1 tolong share ya ke teman-temannya biar dibaca.
Kemudian nanti diskusi dengan dosen-dosen berikutnya, kalian sudah ada ilmunya. Oke? Terima kasih kelompok 1 dan semuanya yang sudah aktif dalam diskusi siang hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Izin Terima bertanya, kasih, Ibu. Ibu. Ya, saya ke kelas 2B Izin, ya. izin bertanya dulu, Ibu. Ya? Berarti untuk besok ini diisi oleh Ibu ya, Ibu? Iya, Masih ada masih satu kali pertemuan. nanti kalau mungkin gabung atau gimana lihat besok ya. Karena besok saya banyak rapat, nanti saya informasi ke masing-masing Sibuk. ya. Oke. Dah, Assalamualaikum. Ya, baik, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Makasih, guys. Makasih.